Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Al-Fauzi. Saya mahasiswa dari Universitas Pendidikan Indonesia, jurusan Pendidikan Geografi Angkatan 2019 dengan NIM 1900359. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana caranya menganalisis butir soal, terutama untuk bagian tingkat kesukaran, daya pembeda, dan analisis pengecoh atau distraktor. Langsung saja ke materinya. Yang pertama di sini ada tingkat kesukaran. Pengertian dari analisis tingkat kesukaran itu sendiri adalah untuk mengetahui apakah soal tersebut tergolong mudah atau sukar. Tingkat kesukaran ini merupakan bilangan yang menunjukkan sukar atau mudahnya suatu soal. Nah, cara untuk menentukan tingkat kesukaran ini ada rumusnya, yaitu P sama dengan B per JX. Dengan P adalah indeks kesukaran, B adalah banyaknya siswa yang menjawab soal dengan benar, dan JX adalah jumlah seluruh siswa peserta tes. Kita lihat di Excel-nya. Nah, di tampilan Excel kali ini sudah ada 30 peserta didik atau peserta yang menjawab soal dari berbagai macam SMA, khususnya kelas 11. Di sini saya menampilkan tabel-tabel soal dari soal nomor 1 hingga soal nomor 50. Kemudian dari tiap-tiap soal ini kita harus menginput dari setiap peserta didik atau peserta atau penjawab soal. Jadi apabila penjawab soal ini menjawab soal dengan benar, kita beri nilai 1. Dan apabila penjawab soal ini menjawab soal dengan salah atau tidak menjawab soal, maka kita beri dengan nilai 0. Seperti contoh, ini peserta Dimas Fatur Rahman ini, untuk nomor 1 itu karena dia salah atau tidak menjawab, maka diberi nilai 0. Begitu seterusnya hingga soal ke 50. Kemudian dari sini kita menghitung total skor yang diperoleh oleh peserta didik tadi. Seperti peserta yang pertama tadi, Dimas, total skornya kita hitung dengan menggunakan rumus SUM. Jadi rumusnya itu bisa dilihat di sini sama dengan SUM E3 itu berarti E3 itu dari soal nomor 1 hingga soal nomor 50. Jadi sama dengan SUM buka kurung soal nomor 1 hingga soal nomor 50. Kemudian tutup kurung lalu enter. Lakukan hingga peserta didik ke-30, kita drag hingga ke bawah. Nah, dengan begitu total skor dari setiap peserta didik atau peserta ujian atau penjawab soal ini bisa kita lihat. Ada 18, 17, dan lain-lain. Kemudian angka selanjutnya adalah kita menghitung seperti yang tadi, menghitung banyaknya siswa yang menjawab soal dengan benar atau B. Banyaknya siswa yang menjawab soal dengan benar ini berarti dari nomor 1 ini, dari ke-30 peserta ujian ini, nomor satu bisa dijawab oleh berapa peserta. Jadi kita menggunakan rumus yang sama lagi, yaitu rumus SUM sama dengan SUM E3, di mana E3 ini berarti dari peserta atau penjawab soal yang pertama hingga penjawab soal yang terakhir. Karena di sini sampelnya ada 30 peserta, maka dari peserta yang pertama hingga peserta 30. Rumusnya sama dengan SUM buka kurung menjawab soal peserta penjawab soal yang pertama kita blok hingga peserta penjawab soal yang terakhir sebanyak 30 peserta. Kemudian
tutup kurung, lalu enter. Kemudian kita drag dari soal nomor 1 hingga soal nomor 50. Untuk kita mengetahui berapa jumlah jawaban yang benar atau B-nya. Nah, ini sudah terlihat semuanya. Untuk yang B-nya atau jawaban yang benar, seperti nomor 1, ini bisa dilihat di sini hanya ada 5 orang yang menjawab dengan benar. Di nomor 2 ada 8 orang, nomor 3 ada 11 orang, nomor 4 ada 8 orang, nomor 5 ada 14 orang, dan seterusnya. Kemudian kita mencari dengan tingkat kesukaran, di mana tingkat kesukaran itu rumusnya adalah tadi P sama dengan B per JX. B itu banyaknya jawaban yang benar atau siswa yang menjawab soal yang benar, dan JX adalah jumlah seluruh siswa peserta tes. Maka dari itu, rumus tingkat kesukaran yang ada di Excel ini berarti sama dengan E33, di mana E33 merupakan jumlah total dari soal yang dijawab benar oleh siswa dibagi dengan 30 atau per 30. Kemudian kita enter. Dan hasilnya akan keluar seperti ini. Lalu kita drag lagi dari soal nomor 1 hingga soal nomor 50 agar terlihat hasilnya. Nah, sudah keluar hasilnya, di mana soal nomor 1 kesukarannya itu 0,1667, nomor 2 0,2667, nomor 3 0,3667, nomor 4 0,2667, dan seterusnya. Tahap selanjutnya kita menentukan kriteria dari tiap soalnya ini. Apakah soal tersebut tergolong sukar, mudah, atau sedang? Bisa kita lihat di sini klasifikasinya. Untuk 0,00 sampai 0,29 itu merupakan sukar. Untuk 0,30 sampai 0,69 termasuk soal sedang. Dan untuk 0,70 sampai 1,00 itu termasuk soal yang mudah. Berarti rumus dalam Excel itu seperti ini. Sama dengan if itu rumus untuk rumus apabila. If buka kurung E34. E34 merupakan hasil dari tingkat kesukaran tadi, di mana banyaknya jumlah jawabannya benar dibagi dengan banyaknya siswa atau peserta ujian. Terus E34 berarti 0,167 kurang dari sama dengan 0,29 berarti sukar. Terus apabila kurang dari 0,69 sama dengan sedang, dan apabila kurang dari sama dengan 1 itu merupakan mudah. Jadi menggunakan rumus if. Apabila kurang dari sama dengan 0,29 tergolong sukar, dan seterusnya. Kita menggunakan tiga klasifikasi. Rumusnya seperti ini, bisa dilihat. Kemudian kita enter. Nah, keluar. Berarti dari sini kita sudah dapat mengetahui bahwasannya soal nomor 1 ini merupakan soal yang sukar. Kita lakukan lagi hingga soal ke-50 dengan cara di drag seperti tadi. Ada kotak kecil di sini, kita klik kiri, kita drag saja sampai soal nomor 50. Nah, bisa dilihat di sini sudah keluar soalnya. Soal nomor 1 itu kriterianya sukar, nomor 2 sukar, nomor 3 sedang, nomor 4 sukar, nomor 5 sedang, dan seterusnya. Untuk kriteria soal yang baik itu sebenarnya adalah sedang, karena tidak sukar dan tidak mudah. Kenapa soal dengan kriteria sedang maksudkan kriteria yang baik? Karena peserta ujian atau penjawab soal itu jadi tidak terlalu sulit dalam berpikir atau tidak terlalu banyak membuang-buang waktu, dan juga tidak terlalu mudah untuk mengerjakannya. Karena apabila soal terlalu sukar atau terlalu sulit,
akan dikhawatirkan akan membuang-buang waktu si penjawab soal, dan apabila soalnya tergolong mudah, penjawab soal itu merasa tidak ada tantangan dalam mengerjakan soalnya. Jadi kategori sedang atau kriteria yang soal dengan kriteria yang sedang itu merupakan soal yang baik. Dari sini kita sudah selesai untuk tingkat kesukaran. Terus di sini saya mengkategorikannya lagi. Untuk jumlah soal yang sukar ini ada 20, dan untuk kriteria soal yang sedang ini ada 30. Dan untuk kriteria soal yang mudah tidak ada. Pada soal yang telah dibuat oleh kelompok saya ini, jadi ada 20 soal dengan kriteria sukar dan 30 soal dengan kriteria yang sedang, tidak ada kriteria yang mudah. Seperti itu. Jadi untuk tingkat kesukaran masih lumayan mudah lah dalam mengerjakannya. Lanjut kita ke daya beda. Daya beda. Untuk daya beda sendiri ini ada pengertiannya. Daya pembeda soal adalah kemampuan suatu soal untuk membedakan antara siswa yang berkemampuan tinggi dengan siswa yang berkemampuan rendah. Maka dari itu, di Excel yang telah saya buat ini dibagi ke dalam dua kelompok, di mana ada kelompok atas dan kelompok bawah. Kelompok atas ini orang-orang atau peserta dengan kemampuan yang bisa dibilang lebih pintar, dan kelompok bawah ini bisa dibilang orang-orang yang agak kurang pintar atau terlalu banyak salahnya dibanding yang kelompok atas. Karena sampel yang saya masukkan di sini ada 30 peserta ujian, maka saya membagi ke dalam dua kelompok besar, yaitu sebanyak 15. Jadi 15 orang ada di kelompok atas dan 15 orang berada di kelompok bawah. 15 orang ini saya bagi berdasarkan total skor yang mereka dapatkan. Jadi bisa kita track lagi total skornya, sama seperti yang tadi. Cara mencari total skor, kita menggunakan rumusan sama dengan sum, terus buka kurung, dari E3 yang merupakan soal nomor 1 hingga soal nomor 50 di blok, lalu tutup kurung, kemudian kita drag lagi. Nah, di sini sudah terlihat tampilannya. Untuk 15 teratas itu dari total skor 45 sampai dengan 17, dan untuk kelompok 15 terbawah itu dimulai dari total skor 16 hingga 5. Kemudian cara menentukan daya pembeda. Daya pembeda butir soal ini dihitung menggunakan persamaan DP sama dengan BA per JA dikurang BB per JB, di mana DP merupakan indeks daya pembeda. BA adalah banyaknya peserta tes kelompok atas yang menjawab soal dengan benar. BB adalah banyaknya peserta tes kelompok bawah yang menjawab soal dengan benar. JA merupakan banyaknya peserta tes kelompok atas, dan JB adalah banyaknya peserta tes kelompok bawah. Kembali lagi ke Excel. Jadi di sini ada BA batas atas atau kelompok atas yang menjawab soal dengan benar, dan BB atau batas bawah atau kelompok bawah yang menjawab soal dengan benar. Dengan asumsi seperti tadi, bahwasanya apabila peserta didik menjawab soal dengan benar, maka diberi skor atau diberi nilai 1, dan apabila peserta didik atau penjawab soal ini tidak menjawab soal dengan salah atau tidak menjawab, maka kita beri nilai atau skor 0. Nah, untuk yang batas atas atau berada di kelompok atas, rumusnya itu masih sama, menggunakan rumus sum sama dengan sum buka kurung E3
E3 berarti dari penjawab soal yang pertama yang paling tinggi sampai penjawab soal ke-15 karena kita bagi menjadi dua kelompok. Jadi E3 titik 2 sampai E17. Kemudian tutup kurung, lalu kita enter. Jadi bisa kita lihat di sini di kelompok atas dari ke-15 soal hanya ada dua orang yang menjawab soal nomor 1 dengan jawaban yang benar. Kita lakukan hal yang sama untuk kelompok bawah, yaitu rumusnya masih sama, menggunakan rumus sum sama dengan sum dalam kurung E18. E18 berarti dimulai dari kelompok bawah yang pertama hingga kelompok bawah yang terakhir. Ini untuk E18 dan E32-nya itu menyesuaikan pada set yang ada di Excel atau kolom yang ada di Excel. Terus kemudian kita tutup kurung lalu enter. Dan bisa kita lihat hasilnya dari kelompok bawah ini ada 3 orang yang menjawab soal nomor 1 dengan jawaban yang benar. Lanjut untuk jangkauan atas atau banyaknya jumlah peserta di kelompok atas, bisa kita ketik 15. Untuk jangkauan bawah atau banyaknya peserta ujian di kelompok bawah, kita ketik 15 juga karena dari 30 ini kita bagi 2 jadi sama 15-15. Kemudian selanjutnya sama kita lakukan seperti yang pada tingkat kesukaran, kita drag dari nomor 1 hingga nomor 50. Terus yang kedua untuk batas bawah juga kita drag untuk mengetahui jumlah soal yang dijawab benar oleh masing-masing kelompok, baik itu kelompok atas maupun kelompok bawah. Kemudian untuk yang 15-nya juga kita lakukan hal yang sama dari nomor 1 hingga nomor 50 karena pembagiannya itu sama-sama 15. Dan juga pada JB. Sampai sini kita sudah mengetahui yaitu BA, BB, JA, dan JB. Langkah selanjutnya kita mencari daya pembeda itu sendiri. Seperti tadi rumusnya itu daya pembeda adalah BA per JA atau BA dibagi JA dikurang BB per JB atau BB dibagi JB. Berarti rumus pada misalnya sama dengan dalam kurung E33 merupakan batas atas per E35 bisa kita E35 di sini merupakan jangkauan atas. Jadi 2 per 15 dikurang atau terkurung dulu dikurang buka kurung E34. E34 merupakan BB atau batas bawah per E36. E36 merupakan jangkauan bawah atau banyaknya peserta didik di kelompok bawah. Boleh tutup kurung lalu enter. Sehingga hasilnya keluar. Jadi 2 dibagi 15 dikurang 3 dibagi 15. Maka hasilnya itu min 0,06667. Kemudian kita drag lagi untuk soal nomor 1 hingga soal 50 untuk mengetahui hasil dari daya pembedanya. Nah, sudah terlihat di sini hasil daya pembedanya. Kemudian kita harus mencari tahu kriteria dari daya pembedanya itu sendiri. Nah, di sini sudah ada kualifikasinya untuk nilai 0,00 sampai 0,19 itu termasuk kualifikasi yang jelek atau buruk. 0,20 sampai 0,39 dengan kualifikasi atau kriteria cukup.
0,40 sampai 0,69 itu baik, 0,70 sampai 1,00 itu baik sekali atau sangat baik, dan untuk hasil yang negatif itu tidak baik atau sangat buruk atau harus dibuang. Nah, sama seperti yang pada tingkat kesukaran tadi, kali ini kita menggunakan rumus if. Yaitu rumusnya sama dengan if E37. E37 berarti ini hasil yang daya pembeda tadi. Bisa dilihat E37. If E37 berarti apabila daya pembeda yang ada pada kolom C37 itu kurang dari 0, maka kriterianya adalah sangat buruk. Kemudian apabila kurang dari sama dengan 0,19 itu kriterianya buruk. Apabila kurang dari sama dengan 0,39 itu cukup. Apabila 0,69 itu baik. Dan yang terakhir apabila kurang dari sama dengan 1 itu sangat baik. Nah, perlu diketahui oleh teman-teman sekalian bahwasannya dalam menuliskan rumus if ini, setiap laptop atau komputer yang digunakan itu memiliki cara membaca pemrograman yang berbeda-beda. Untuk di Excel saya kali ini itu menggunakan koma. Di sini menggunakan koma. Biasanya ada di Excel yang lain itu menggunakan titik koma. Tapi karena di Excel saya itu titik koma tidak bisa dibaca bahasa pemrogramannya, maka apabila saya menggunakan titik koma ini tidak akan muncul gitu, tidak akan muncul kriteria-kriteria yang sudah dimasukkan ke dalam rumus tadi. Maka dari itu saya menggunakan koma. Jadi setiap laptop itu atau setiap komputer yang digunakan berbeda-beda. Mungkin ada yang sama tapi tidak semuanya sama. Terus juga tergantung dari bahasa apa yang digunakan, apakah itu bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Jadi semuanya rumus ini tuh tergantung dari kriteria tersebut. Nah, lanjut apabila sudah, jadi rumus ini tuh tidak bisa rumus yang ada di tampilan Excel saya ini tuh belum tentu bisa digunakan di laptop teman-teman sekalian. Jadi teman-teman sekalian bisa improve lah atau bisa mencoba-coba apakah menggunakan koma atau menggunakan titik koma, tergantung dari laptop. Untuk teman-teman kalian itu bisa membacanya menggunakan rumus yang seperti apa. Baik, setelah rumusnya sudah dibuat, kita enter saja. Nah, bisa kita lihat hasilnya. Untuk soal nomor 1 ini, kriterianya sangat buruk. Karena hasilnya itu min 0,06667. Mengapa bisa seperti ini atau mengapa bisa seperti demikian? Karena bisa dilihat dari sini antara batas atas dengan batas bawah atau banyaknya siswa atau peserta didik yang menjawab soal dengan benar itu lebih banyak yang berada di batas bawah dibandingkan batas atas. Karena batas atas ini kan tadi digolongkan dengan kelompok dengan nilai yang tinggi, sedangkan batas bawah itu digolongkan dengan kelompok dengan kriteria atau nilai yang rendah. Dari itu kenapa sangat buruk, karena kelompok yang tinggi ini jumlahnya lebih kecil daripada kelompok yang lebih rendah. Jadi sudah terlihat kriterianya itu bisa dibilang sangat buruk. Maka dari itu soal ini harus dibuang atau diganti dengan soal yang lain atau soal yang lebih baik. Lanjut, kita lakukan hal yang sama, kita drag dari nomor 1 hingga nomor 50 untuk mengetahui kriteria dari daya pembeda tiap-tiap soalnya. Kita drag. Bisa kita lihat di sini sudah muncul semua kriterianya dari nomor 1 hingga nomor 50. Nomor 1 itu sangat buruk, nomor 2 baik, nomor 3 sangat buruk, nomor 4 buruk, 5 baik, 6 cukup, dan lain-lain dan seterusnya. Kemudian juga saya seperti biasa saya menghitung
berapa banyak jumlah soal dengan kriteria sangat buruk, kriteria buruk, kriteria cukup, baik, dan kriteria sangat baik. Caranya menggunakan rumus count if. Count if itu berarti count itu menghitung, if itu apabila. Jadi kita menghitung dengan suatu kriteria tertentu. Misalkan di sini ada sama dengan count if dalam kurung 38, berarti kita mulai dari kriteria soal yang nomor 1 kita blok hingga kriteria soal yang nomor 50. Kemudian koma. Nah, koma ini seperti yang sudah saya bilang tadi, tergantung dari laptop masing-masing, bisa menggunakan koma atau titik koma, terus tanda petik atau tanda kutip, karena saya ingin mencari kriteria soal dengan kriteria yang sangat buruk, maka saya tulis sangat buruk. Kemudian tanda kutip lagi, terus tutup kurung. Nah, kita dapat melihat hasilnya bahwa kriteria soal sangat buruk ini terdapat 4 soal yang harus dibuang. Kemudian kita lakukan juga hal yang sama, tapi kita ganti kriterianya menjadi sesuai dengan yang kita butuhkan. Karena tadi sangat buruk, saya ganti ke yang buruk, terus kemudian cukup, baik, lalu sangat baik. Bisa dilihat hasilnya dari ke-50 soal ini dapat 4 soal dengan kriteria sangat buruk atau yang harus dibuang, 18 soal dengan kriteria yang buruk, 13 soal dengan kriteria yang cukup, 14 soal dengan kriteria baik, dan 1 soal dengan kriteria yang sangat baik. Sebetulnya kriteria-kriteria soal ini tuh tidak tergantung dari si pembuat soal, tapi berpengaruh juga dari bagaimana si penjawab soal ini, apakah penjawab soal ini sudah belajar dengan baik atau dengan maksimal, atau dia memang hanya sekedar asal-asalan saja dalam mengisi soal. Jadi kita tidak bisa menyalahkan si pembuat soalnya, atau itu bisa menjadi salah kita sendiri dalam menjawab soal karena kita belum maksimal dalam belajar untuk memahami materi yang diujikan. Seperti itu. Jadi untuk daya pembeda ini sudah selesai. Kita lanjut lagi ke analisis selanjutnya, yaitu analisis pengecoh. Analisis pengecoh. Ya, sini ada pengertiannya. Analisis pengecoh dikenal dengan istilah menganalisis pola penyebaran jawaban butir soal pada soal bentuk pilihan ganda. Jadi pengecoh itu dalam satu soal atau setiap soal itu pasti memiliki satu kunci jawaban. Tidak mungkin dalam satu soal itu memiliki 2 kunci jawaban. Nah, jawaban-jawaban yang lain yang bukan merupakan kunci jawaban itu disebut dengan pengecoh. Jadi, misalkan soal nomor 1 itu kunci jawabannya adalah A. Berarti option B, C, D, dan E-nya itu adalah pengecoh. Nah, di sini kita menganalisis apakah option B, C, D, dan E-nya itu berfungsi dengan baik atau tidak. Nah, ini bisa kita lihat ada sebuah contoh. Sebuah pengecoh dikatakan berfungsi baik jika paling sedikit dipilih oleh 5% pengikut tes. Contohnya, pilihan jawaban. Seperti yang tadi ada pembagian kelompok atas, kelompok bawah. Kemudian dilihat soal nomor 1 itu misalkan jawabannya A dijawab oleh 5 orang di kelompok atas dan di kelompok bawah dijawab oleh 8 orang, begitu pun seterusnya. Baik, langsung saja kita ke tabel misalnya. Analisis pengecoh. Nah, untuk bagian analisis pengecoh ini lumayan ribet ya, butuh usaha lebih gitu untuk melakukan analisis soalnya, karena kita harus menginput jawaban dari si penjawab soalnya ini. Jadi misalkan penjawab soal yang peserta ujian itu menjawab soal nomor 1,
Nah, dia itu menjawab soal nomor 1 dengan jawaban apa, misalkan A, B, C, D, A, B, C, D, atau E. Seperti itu hingga soal ke-50. Misalkan di sini ada peserta dengan nama Eva, dia menjawab soal nomor 1 dengan jawaban B, nomor 2 E, nomor 3 B, nomor 4 A, dan nomor 5 A, dan seterusnya. Jadi butuh usaha lebih itu untuk menginput jawaban-jawaban dari peserta ujian kali ini. Kemudian apabila dari peserta ujian ini tidak menjawab soal, maka bisa kita beri tanda seperti ini, seperti yang saya lakukan, saya beri tanda merah, atau bisa juga tidak diisi oleh teman-teman sekalian. Nah, setelah melakukan input dari soal nomor 1 hingga soal 50, untuk jawaban yang dia berikan apakah A, B, C, D, atau E, seperti biasa kita menghitung total atau jumlah soal yang sudah dikerjakan oleh peserta oleh peserta ujian ini. Jadi kita bisa mengetahui peserta ujian itu sudah menjawab semua soal atau ada soal yang memang belum dijawab. Nah, untuk peserta ujian yang pertama ini kita bisa melihat dia sudah menjawab 50 soal atau semua soal itu sudah dia jawab, entah itu dengan benar atau dengan salah. Dia sudah mengisi semuanya. Terus sama rumusnya masih menggunakan rumus sum. E4 berarti dari nomor 1 A, E4 sampai titik 4. Jadi kita menggunakan rumus sum sama dengan sum, buka kurung, di nomor 1 yang A hingga 50 yang E. Terus kemudian tutup kurung, lalu enter. Nah, kemudian kita drag lagi dari soal nomor 1 hingga soal nomor 50. Bisa kita lihat di sini sudah ada perbedaan-perbedaan di mana peserta ujian yang nomor 2 ini dia hanya menjawab 49 soal, tandanya ada satu soal yang tidak dia jawab. Kita cek, ada yang tidak dijawab itu, nah, nomor 1 nih, peserta dia tidak menjawab soal nomor 1, maka dari itu total soal yang dia jawab itu hanya 49. Bisa dilihat ada yang menjawab 50, 49, bahkan 35, ada 48, 46, dan sebagainya. Jadi kita bisa mengetahui jumlah soal yang sudah dijawab oleh peserta ujian. Kemudian kita harus mengetahui berapa banyak yang menjawab soal nomor 1 di tiap-tiap optionnya. Misalkan kita ingin menghitung option A, di kelompok atas itu ada berapa orang yang menjawab soal nomor 1 dengan pilihan A, berapa banyaknya peserta ujian di kelompok atas yang menjawab soal nomor 1 dengan pilihan B, dan seterusnya. Rumusnya masih sama, menggunakan rumus sum sama dengan sum dalam kurung E4. E4 yang tadi A, untuk soal nomor 1 dengan pilihan A, E4 sampai E18 sekali lagi. Untuk E4 dan E18 ini tergantung dari Excel yang teman-teman kerjakan, posisi kolomnya. Kita blok dari, karena ini kelompok atas, jadi kita hanya mengambil 15 saja, lalu kita enter. Dan kita bisa lihat di sini hasilnya. Untuk soal nomor 1 dengan pilihan jawaban A, di kelompok atas itu terdapat sebanyak 7 orang yang menjawab nomor 1 dengan pilihan A. Dan untuk di kelompok bawah yang menjawab soal nomor 1 dengan pilihan A itu ada 2 orang. Kita lakukan hal sama juga pada pilihan B, C, D, dan E untuk soal nomor 1, 2, 3, sampai 50. Kita drag lagi untuk mengetahui hasilnya. Kita blok dulu.
sudah keluar hasilnya? Nah, jadi bisa kita lihat, saya akan membahas soal nomor 1 saja. Untuk soal nomor 1, di kelompok atas pilihan A ada 7 orang, pilihan B 0, pilihan C ada 4 orang, pilihan D ada 2 orang, dan pilihan E ada 1 orang. Dan untuk kelompok bawah yang menjawab pilihan A, nomor 1 ada 2 orang, B ada 3 orang, C ada 4 orang, D ada 3 orang, dan yang E ada 3 orang juga. Nah, kemudian kita coba menjumlahkan jumlah penjawab. Karena di sini ada 30 peserta ujian, maka dari itu seharusnya jumlah penjawabnya itu juga ada 30. Namun, pada soal nomor 1 kali ini ada peserta ujian yang tidak menjawab soal, maka dari itu jumlahnya ada 29. Nah, dengan menggunakan rumus sum lagi, sama dengan sum, kita blok yang total batas atas dengan total batas bawah supaya bisa dihitung secara keseluruhan. Kemudian sama dengan sum buka kurung, kita blok lalu tutup kurung, kemudian enter. Dan kita drag juga hasilnya. Seperti itu kita lakukan dari soal nomor 1 hingga soal nomor 50. Nah, untuk soal nomor 2 ini 30 orang berarti semuanya mengisi soal nomor 2, nomor 3 juga 30 orang. Berarti semua peserta ujian itu mengisi jawaban soal nomor 2. Dan untuk soal nomor 4 itu ada 1 orang yang tidak menjawab, maka dari itu total jumlah penjawabnya hanya ada 29 orang. Begitupun seterusnya. Nah, dari sini kita sudah memiliki modal awal, yaitu ada total batas atas dan total batas bawah. Total batas atas di sini maksudnya ada berapa peserta yang menjawab soal nomor 1 dengan pilihan A, B, C, D, dan E. Karena itu akan menjadi proses dalam tahapan analisis selanjutnya. Kemudian kita lanjut ke sheet baru, yaitu distractor. Sebenarnya analisis pengecoh dengan distractor ini sama, cuman saya membuat sheet yang berbeda karena untuk analisis pengecoh itu saya terfokus pada input-input pilihan jawabannya, dan untuk distractor ini saya terfokus pada kriteria dari analisis pengecoh tersebut, apakah berfungsi atau tidak berfungsi. Kita lihat lagi di sini ada sama, kita bikin tabel seperti ini. Sebuah pengecoh dikatakan berfungsi baik jika paling sedikit dipilih oleh 5%. Berarti pengecoh itu dikatakan baik apabila sudah memenuhi 5%. Dan misalkan itu berada di bawah atau kurang dari 5%, maka pengecoh tersebut tidak berfungsi dengan baik. Langsung saja kita ke tabel Excel-nya. Ini untuk nomor 1, pilihan jawaban atau option ada A, B, C, D, dan A, B, C, D, E, dan O. O ini tandanya omitted atau tidak menjawab. Nah, bisa dilihat ada nomor 1 itu ada tidak menjawab ya di kelompok atas. Nah, kita input nilai-nilainya. Untuk yang A terdapat 7 orang di kelompok atas. 7, 0, 4, 2, 1 dari A, B, C, D, dan E. 7, 0, 4, 2, 1, dan 1 orang yang tidak menjawab di kelompok atas. Kemudian di kelompok bawah itu ada 2, 3, 4, 3, 3. Tinggal kita input 2, 3, 4, 3, 3, dan 0. Karena di kelompok bawah itu untuk soal nomor 1 mereka menjawab semua. Kemudian kita jumlahkan, masih sama menggunakan rumus sum juga. Jadi sama dengan sum C4 atau H4
Kelompok atas ini kita jumlahkan dari pilihan jawabannya, dari 7 tambah 0 tambah 4 tambah 2 tambah 1 tambah 1 hingga hasilnya itu merupakan 15. Kemudian kita drag lagi pada kelompok kecil, kita tarik ke bawah dengan klik kiri, tahan hingga keluar hasilnya 15. Karena kelompok atas dengan kelompok bawahnya itu kita membagi 15, maka pasti jumlahnya itu 15, 15. Masing-masing 15. Karena total dari peserta ujiannya adalah 30. Kemudian ini jumlah di sini jumlah antara kelompok atas dengan kelompok bawah yang menjawab setiap pilihan. Yang misalkan pilihan A itu berarti menggunakan rumus sama dengan sum lagi, sama dengan sum dari C4 sampai C5 atau pilihan A di kelompok atas dan kelompok bawah. Kita tambah berarti 7 tambah 2 adalah 9. Kemudian kita drag kembali. Kita drag dari ini sampai ke yang O. Nah, hasilnya ada 30. Ada 30 peserta ujian. Kemudian kita ingin mengetahui apakah kriteria dari pengecoh ini tuh berfungsi atau tidak. Kan di soal nomor 1 itu kunci jawabannya adalah D. Berarti pengecohnya adalah A, B, C, dan E. Nah, kita tuh ingin mengetahui apakah option A, B, C, dan E-nya itu berfungsi atau tidak berfungsi. Kita masukkan, kita buatkan tabel baru lagi. Pengecoh, ada pengecoh A, B, C, E, karena kunci jawabannya adalah D. Terus frekuensi yang dipilih itu berarti jumlah dari total ini. Untuk pengecoh A ada 9 orang, pengecoh B 3 orang, pengecoh C 8 orang, dan pengecoh E ada 4 orang. Kemudian presentase. Kita lihat lagi rumusnya di sini. Nah, bisa kita lihat, misalkan ini ada pengecoh A. Pengecoh A berarti total dari sini 13 per 70. Jadi 13 dibagi dari jumlah peserta didiknya itu, peserta ujiannya itu ada berapa, atau jumlah dari yang kelompok atas dengan kelompok bawah. Nah, berarti di sini rumusnya C9 atau ini dibagi dengan jumlah ini. Di sini ada poin, ada bentuk S seperti mata uang dolar ya. Tujuannya untuk mengunci. Jadi misalkan nanti di draft itu pembagiannya tetap sama, yaitu I6. Nah, karena ini bentuk presentase, ya, jadi yang tadinya ini general, kita ubah menjadi ke dalam bentuk persentase. Nah, setelah itu kita draft dari atas sampai bawah. Nah, sehingga keluar presentase dari tiap pengecoh. Bisa kita lihat untuk pengecoh A ini persentasenya 30%, pengecoh B 10%, pengecoh C 26,67%, dan pengecoh E itu 13,33%. Kemudian tahap selanjutnya kita harus mengetahui apakah itu keterangannya berfungsi atau tidak berfungsi. Sebetulnya bisa diketik manual oleh teman-teman, tapi untuk mempersingkat waktu, jadi saya memasukkan rumus di Excel-nya itu seperti ini, sama dengan if, menggunakan rumus if lagi atau apabila atau kemungkinan. Jadi atau suatu permasalahan lah, sama dengan if dalam kurung D9. D9 berarti presentase dari pengecoh A itu sendiri. Kan tadi kriterianya itu paling sedikit dipilih oleh 5%, berarti harus lebih dari 5% atau lebih dari sama dengan 5%, itu sudah sama.
Berarti D9 lebih dari 5% itu berfungsi, kemudian lawannya tidak berfungsi. Jadi misalkan lebih dari 5% ini berfungsi, dan apabila kurang dari 5% itu akan keluar otomatis kalimat tidak berfungsi. Kemudian kita graf saja dari atas ke bawah, biar keluar langsung otomatis. Bisa dilihat oleh teman-teman sekalian, untuk soal nomor 1 itu pengecohnya A, B, C, dan T itu berfungsi dengan baik, yaitu sama-sama berfungsi. Nah, jadi teman-teman itu bisa melanjutkan untuk seterusnya untuk nomor 2 hingga nomor 50. Di sini bisa kita lihat ada pengecoh D yang tidak berfungsi karena dia tidak ada yang dipilih oleh kelompok atas maupun kelompok bawah. Terus saya juga yang berfungsi semua, berfungsi. Jadi seperti itu untuk analisis pengecoh atau distractor. Ya, sebetulnya mengerjakan ini tuh dibilang mudah tidak, dibilang sulit juga tidak, namun ya perlu usaha lebih. Ya, seperti yang saya bilang tadi di awal, bahwasannya kriteria soal ini tergantung dari dua belah pihak, bagaimana si pembuat soal ini apakah bersungguh-sungguh dalam membuat soal, dan si penjawab soal ini apakah dia bersungguh-sungguh dalam menjawab soal atau sudah belajar sebelumnya. Karena bisa saja si pembuat soal ini membuat soal dengan mudah, tapi penjawab soalnya itu dia tidak membaca materi yang diajarkan, maka dari itu berpengaruh ke dalam kriteria tadi seperti di tingkat kesukaran, daya beda, dan analisis pengecoh. Dari itu untuk masalah-masalah soal ini mohon kepada teman-teman atau pada penjawab dan peserta ujian soal atau pembuat soal itu melakukannya dengan sungguh-sungguh. Mungkin hanya sekian video yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat membantu teman-teman sekalian atau siapapun itu dalam menganalisis butir soal, terutama untuk tingkat kesukaran, daya pembeda, dan analisis pengecoh soal. Semoga video yang saya buat ini bermanfaat. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.